Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Siapa yang diberkati dengan drama tadi? Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini tidak kebetulan kita ada di tempat ini. Kita bersama-sama memperingati Natal, kita memperingati Hari Ibu, dan kita memperingati perayaan Kue Onde. Bapak Ibu luar biasa, saya menangkap sepanjang 30-40 menit drama tadi. Satu kalimat, satu kata yang saya tangkap waktu Papa Dodi bilang, kamu tidak mengerti nak. Hari ini banyak kita gak mengerti. Betapa besar kasih Allah akan kita. Betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Betapa besar kasih sayang papa mama kita. Tapi kenapa kita tidak melakukan apa yang menyenangkan hati mereka? Karena satu kata, kita tidak mengerti. Hari ini saya dikasih waktu 40 menit. Kita akan belajar sedikit mengerti. Saya akan lebih banyak ambil waktu saya tentang mengerti bagaimana seorang hati seorang ibu. Hari ini hari yang luar biasa. Bagi saya pribadi saya bersuka cita sekali. Natal yang terindah bagi saya hari ini. Di tengah-tengah ini. Saya menyampaikan pesan Natal. Ada koko saya. Dari Rangkas Bitung dia datang. Ada sosok saya. Ada 7 anak saya dari 8. 1 yang di Korea nggak bisa datang. Ada mantu saya. Ada 3 cucu saya di sini. Ada besan saya. Ada ponakan saya. Saya merasa sukacita. Satu kita di sini mau belajar mengerti saja. Betapa besar kasih Allah akan kita. Hari ini kita bicara tentang kasih. Natal bicara tentang kasih. Hari Ibu bicara tentang kasih. Perayaan Kue Onde itu bicara tentang kasih. Banyak mitos berkata, Hari Onde itu adalah hari persembahan 5 unsur dewa. Ada mitos berkata, kalau hari Onde, kita harus makan onde sesuai dengan umur. Plus 1 supaya tahun depan masih panjang umurnya. Dulu kami masih kecil di Pulau Bangka. Kalau hari Onde, apa yang kami lakukan sebagai anak-anak? Kami berdoa supaya hujan lebat. Karena apa? Karena ada mitos. Kalau hari Onde hujan, Sincia tidak hujan. Kalau hari Ondenya tidak hujan, Sincia itu hujan. Nah, Sincia kalau hujan itu sangat-sangat berbahaya bagi kami anak-anak kecil, tidak dapat angpau, tidak bisa kemana-mana. Jadi kami berdoa supaya di hari Onde itu hujan selebat-lebatnya nggak apa-apa. Itu mitos. Tapi ada satu filosofi yang sangat erat sekali yang kita pegang sampai hari ini. Peringatan Kue Onde itu sudah ada semenjak dinasti Han 200 tahun 200-an sebelum Masehi. Satu filosofi yang dierat. Perayaan Kue Onde diadakan di puncak akhir musim dingin. Apa filosofi dari Kue Onde? Onde itu terbuat dari tepung ketan yang diolah menjadi sangat kental sekali. Kekentalan Kue Onde ini melambangkan keakraban, kesatuan dalam rumah tangga itu. Kue Onde ini diperingati makan bersama-sama, tidak pergi ziarah, tidak pergi silaturahmi, tidak pergi kemana-mana, dalam rumah. Antara keluarga inti saja. Makan Kue Onde itu melambangkan kekentalan, keakraban yang luar biasa. Kue Onde selalu ada warna-warni.
Seperti warna-warninya, sifat anak-anak kita, orang tua kita, yang tidak mungkin satu warna. Tetapi dia ditempatkan satu mangkok, satu wadah, satu keluarga. Mau warna merah, mau hijau, mau warna kuning, mau warna apa, tetap di dalam satu wadah. Dia itu di dalam kekeluargaan itu. Kue onde selalu bicara manis. Di situ dalam kekeluargaan itu ada kamu kemanisan cinta kasih yang mengkat. Tapi kadang-kadang onde juga ada rasa pedasnya. Kadang-kadang ada rasa pedas dalam keluarga itu. Bahkan kalau jahenya terlalu banyak kadang-kadang menimbulkan rasa sedikit pahit. Di dalam rumah tangga kadang-kadang ada manis pahitnya. Tetapi percayalah, kita ada di satu mangkok yang ditempatkan. Itulah kue onde. Kue onde kalau nggak ada di mangkok, itu cilok. Amin. Jadi ada satu mangkok. Nah, kalau kita implikasikan di dalam kekristenan kita dalam keluarga Jakarta Family Church yang ada di tempat ini, wadah kita adalah apa? Kristus Yesus. Amin. Di wadah di gereja ini kita ditempatkan dengan berwarna-warni sikap kita. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang segala macam. Tetapi di dalam inilah kita diikat dengan kekentalan satu kasih bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya akan masuk lebih banyak waktu saya dikenal tentang hari Ibu. Ibu ini luar biasa. Kenapa kita bilang, kalau kita mengerti tentang pengorbanan ibu, kita nggak mungkin tidak mengasihi ibu dan tidak mengerti. Karena masalah kita mengerti. Makanya hari ini saya tidak terlalu banyak belajar firman Tuhan, tetapi kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan keseharian dan pengalaman pribadi saya. Bapak Ibu, bagi ibu-ibu di sini, melahirkan itu susah nggak? Melahirkan susah nggak? Sakit nggak? Mengandung 9 bulan itu nyaman nggak? Nyaman nggak? Ini mantu saya lagi hamil nih. Nyaman nggak? Tidur ke kiri salah, ke kanan salah, telentang salah, apalagi tengkurap. Menderita Bapak Ibu. Waktu melahirkan enak. Ada yang melahirkan sambil melahirkan ongek gitu. Haleluya. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Sakit luar biasa. Malah ada orang bilang begini, kesakitan di dunia ini tidak ada lebih sakit daripada melahirkan. Melahirkan sangat sakit sekali. Saya bulan lalu, kita ada meeting, saya bicara sama Ibu Gembala. Ibu Alia saya tanya, Cik, lahir itu sakit nggak, Cik? Sakit. Sakit. Apa yang membuat, menyembuhkan, menanggulangi kesakitan ini? Katanya waktu dia lahir. Waktu kedengaran ongek pertama anak itu, semuanya itu sirna sakitnya. Tapi sebelumnya sakit nggak? Sakit sekali. Melahirkan tuh sakit. Bahkan katanya korban nyawa. Pertaruhan nyawa. Itu melahirkan. Kenapa bisa dilakukan semua itu? Kenapa mau? Sini saya lihat banyak ibu-ibu yang punya anak lebih dari satu. Melahirkan sakit, setuju sakit? Sakit sekali? Sakit sekali? Kapok? Tapok? Dahsyat kan ibu-ibu? Itulah kekuatan ibu-ibu yang tidak bisa ditandingi. Sakit katanya setengah mati, korban nyawa, tapi enggak kah? Kenapa enggak kapok? Kenapa enggak kapok? Karena kasihnya Bapak Ibu. Masihkah kita mau berkata, mamaku tidak mengasihi aku? Masihkah kita masih berkata, mama tidak peduli aku? Masihkah kita berkata, mama jahat, mama tidak sayang aku?
Betapa besar pengorbanan mama. Belum lagi setelah engkau lahir, dipelihara engkau. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kapanpun kau bangun, kapanpun bunyi tangismu, dia pasti bangun. Meskipun semalam apapun, sengantuk apapun dikorbankan. Belum lagi waktu umur lu 6-7 tahun, mulai tumbuh gigi, mulai menyusuinmu, engkau gigit putik susu mamamu. Pernah waktu engkau ibu-ibu pernah susuin anaknya? Waktu anak gigit putik susu langsung ditonjok. Atau banting, pernah? Sakit enggak? Sakit enggak ibu-ibu? Saya rasa setiap ibu yang pernah menyusui pasti kena momen yang digigit seperti itu. Dibanting enggak? Dibanting enggak? Kenapa enggak dibanting? Kenapa enggak dilemparin aja? Udah buang aja, minimal di kasur lah biar enggak bonyok. Enggak kan? Paling aduh nak. Padahal hidungnya dipencet supaya lepas. Masihkah dengan begini kita berkata mama tidak mengasihi? Masihkah yang seperti kita berkata mama jahat? Kau dipelihara. Namun memang kadang-kadang ada 1-2 mama di dunia ini yang lahir anaknya tidak bisa pelihara anaknya, ditaruh di pintu rumah orang, dikasih orang lain. Itu pun karena kasih Bapak Ibu. Kenapa kasih? Kalau dia gak mengasihimu, dia gak kandung kamu 9 bulan. Waktu dia melahirkan itu, karena besarnya kasihnya kepadamu, dia gak mau engkau gak ikut dia. Dia gak mau kalau engkau ikut dia hidup menderita karena dia ditinggal mungkin sama laki-laki papamu, atau keadaan ekonomi yang sulit sehingga dia gak bisa bahagiaan kamu, dia gak bisa beli susumu, maka dia titip ke orang lain dikasih. Itu bukan dia tolak dirimu, tetapi dia mengasihimu lebih dari kemampuan dia. Dia berikan, dia adopsikan kamu kepada orang lain itu bukan karena tidak sayang kamu, tetapi dia mau engkau hidup bahagia bersama orang lain. Karena apa? Mamamu saat itu keadaannya tidak memungkinkan bisa membahagiakan kamu. Tetapi satu kasihnya, dia mau engkau bahagia. Masihkah kita tidak mau mengerti? Kasih mama itu luar biasa. Yang sakit luar biasa. Masih diulangi loh, gak kapok-kapok. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak sakitnya apa? Katanya sunat sakit seminggu gak bisa jalan. Iya memang sakit dia, tapi kapok kan? Bapak-bapak kalau sunat kapok gak? Kapok, gak pernah sunat 2 kali dia. Gak ada bapak-bapak mau sunat 2 kali, kapok dia sakit. Ibu-ibu tuh dahsyat, gak ada kapoknya. Dasarnya tuh kasih Bapak Ibu. Hari ini kita luar biasa. Saya mengingat kalau kasih mama. Saya mengingat mama saya. Kami keluarga dibilang miskin ya, saya miskin. Ayah ada hidup pas-pasan. Zaman dulu tinggal di rumah kami. Waktu saya masih kecil, kami itu tidur di rumah itu. Tidurnya tuh pakai kelambu. Tahu kelambu ya? Kelambu. Nah, kelambu itu untuk menutupi si nyamuk. Nah, sebelum tidur biasanya kita kasih obat nyamuk yang warnanya hijau yang melingkar-lingkar itu ya. 2 dibuka aja 1 taruh di itu kan. Tapi itu tidak bisa mengusir, kadang-kadang ada nyamuk masuk dalam kelambu itu. Tahu Bapak Ibu mama saya lakukan apa? Nyamuk itu tidak diizinkan satupun yang bisa gigitin kita, gigitin anaknya. Seorang ibu begitu mengasihi kita, seekor nyamuk tidak boleh hinggap atau menggigit dirimu. Andai kata nyamuk itu pun sudah hinggap dan mengisap darahmu, dikejar sampai dapat. Itulah yang mamaku lakukan dulu. Jadi si kelambu, kalau kelambu itu kalau ada nyamuk nempel di kain itu, kalau dia sudah ada darahnya, kalau kita pukul, maka darahnya akan lengket. Jadi bagaimana supaya enggak itu? Pakai apa? Pakai lilin. Lilin dicelenokin, tap, mati itu nyamuk.
Mama saya selalu bangun cari itu tiap malam. Di satu waktu kami lagi itu, dia kejar itu nyamuk dengan lilin. Dia sonat itu nyamuk, tapi ditelat angkat. Apa yang terjadi? Kebakaran. Kelambu itu kebakaran setengah. Bapak Ibu lihat ini gimana? Dengan kejadian ini saya mengerti betapa besar kasih mama itu. Kenapa? Kenapa bisa kebakar? Kenapa? Coba Bapak Ibu tahu kenapa bisa kebakar? Kenapa bisa kebakar itu? Karena apa? Karena dia ngantuk, Bapak Ibu. Di jam-jamnya tidur dia ngantuk. Dia nggak sanggup bangun, tapi demi nyamuk itu gigit anaknya, dia korban bangun dalam kengantukannya, dilakukan itu, kekhilaafannya membuat itu kebakar, Bapak Ibu. Gimana? Beranikah kita bilang, aku akan balas kasih mama? Tak akan pernah engkau terbalas. Saya selalu berkata, apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita, engkau gak bisa balas. Saya kadang-kadang dengar waktu di pemakaman di peti mati, ada anak ngomong begini sama mama, mama terlalu cepat pergi, aku belum sempat balas kebaikan mama. Saya mau kasih tahu, jangan ada perkataan ini di rumah duka. Membalas menyenangkan hati orang tua bukan tunggu engkau berhasil, tunggu engkau kaya, tunggu engkau punya segala-galanya. Dari mulai engkau mulai mengerti dari kecil, engkau taat menyenangkan hati orang tua, itulah yang dirindukan oleh orang tuamu. Amin. Tetapi ironis hari ini, sakit melahirkan itu dipulihkan dengan lahirnya Bapak, Ibu, dan saya. Mama tidak merasakan sakit itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, sakit seorang ibu yang tidak pernah tertandingi, yang tidak pernah tersembuhkan, itu apa? Apa itu? Yaitu bentakan anak yang dilahirkan itu. Ibu boleh menghadapi segala persoalan, dia bisa hadapi dengan hati yang lapang. Tetapi seorang ibu tidak akan kuat menghadapi bentakan anak yang dilahirkannya. Perhatikan, ibu itu gagah perkasa. Tetapi bentakan anak yang dilahirkan itu merapuhkan hatinya, menghancurkan hatinya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Menyenangkan hati orang tuamu tidak tunggu engkau mampu dan kaya. Tidak perlu. Seandainya engkau mampu dan kaya pun, percayalah engkau tidak akan mampu membalas kebaikan mama dan kasih sayang mamamu. Gak akan pernah ada. Bapak Ibu tahu gak? Kelahiran ibu ini dicatat sama Tuhan Yesus. Waktu Yesus mau ngomong tentang penderitaan dunia ini, tidak seberapa. Seberapapun kau hidup dalam dunia ini dengan segala penderitaan, dengan segala persoalanmu, sekalipun kau pernah berkata aku tidak pernah bahagia, Tuhan mengilustrasikan apa? Dia bilang, kependeritaanmu ini seperti seorang ibu melahirkan. Tak akan ada apa-apanya waktu anak itu dilahirkan ke dunia. Yohanes 16 ayat 21, tolong buka sama saya. Bayangkan aja, Tuhan itu mengambil perumpamaan, mengambil pembandingan penderitaan di dunia ini, penderitaan dia di kayu salib itu, diambil penderitaannya. Coba lihat. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan itu. Maka itulah dia gak kapok.
dilahir lagi. Karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Ini Bapak Ibu bukan bicara fakta. Ini kalau kita lihat perikopnya adalah apa? Kebenaran dari kedudukan. Tetapi Tuhan mengibaratkan penderitaan di dunia ini seperti ini. Seperti seorang ibu yang melahirkan. Artinya begini loh. Kedukaan apapun kamu misalnya mengikuti Yesus, gak sebanding dengan upahnya nanti. Waktu kita melihat Tuhan berkata, mari ikut bersama-sama dengan aku. Segala penderitaan tidak mempunyai arti waktu kita bersama Tuhan Yesus nanti. Bapak Ibu tak kasih nama Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu masih merasa belum mengenal kasih Pama. Aku enggak pernah. Kalau hari ini engkau belum bisa mengerti dan engkau belum bisa pulih untuk mengerti kasih mama papa, masih ada kepahitan, kemarahan, keperian hidupmu hari ini. Masih ada solusi yang Tuhan kasih kepada anda. Yeremia 49 ayat 15. Saya nggak banyak buka ayat karena ini benar kita. Pesan kita tadi tentang anak hilang itu udah luar biasa. Yeremia Yesaya 49. Yesaya 49 ayatnya 15. Dapatkan seorang perempuan melupakan bayi. Maksudnya begini loh, kalau ada pertanyaan begini artinya itu sebenarnya tidak dapat. Ya kan? Misal, bisakah Tuhan berdusta? Jadi kalau ngomong ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Artinya seorang perempuan tidak akan melupakan bayinya. Sehingga ia tidak menyayangi anaknya daripada kandungannya? Tidak mungkin. Pasti mengasihi. Tetapi kalau Bapak Ibu yang ada di tempat ini masih merasa tidak merasakan kasih mama, kasih orang tuamu. Tetapi kalau ada di antara Bapak Ibu ada masih satu kalimat. Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan hari ini tidak akan melupakan engkau. Hari ini kita diajar dengan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, tanggal 15 saya khotbah Natal di Makassar. Saya dikasih tema kelahiran Yesus membawa kemenangan. Saya bilang kelahiran Yesus tidak membawa kemenangan belum. Kelahiran Yesus tidak membawa kemenangan. Kemenangan kita bukan kelahiran Yesus. Kemenangan kita di mana? Ada di kayu salib. Karena 1 Korintus 15 ayat 20 dia bilang, sia-sialah kita percaya kepada Tuhan, sia-sia kita percaya dengan kelahiran Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Amin. Jadi kelahiran Yesus hari ini Bapak Ibu, kita peringati baik-baik perjalanan kekristenan kita seperti hari ini kita lahir. Perjalanan kita melakukan banyak perjuangan demi perjuangan. Yesus harus naik di kayu salib menderita itu. Kenapa Yesus bisa naik ke kayu salib itu? Hanya kata satu, kasihnya kepada kita Bapak Ibu dan saya. Kenapa saya mau ngomong begitu? Di dalam Matius 27, Matius 26, ayat 39, ayat 42, ayat 44, Yesus 3 kali berdoa yang sama. Kalau boleh cawan ini berlalu-berlalulah daripadaku. Artinya apa? Secara kemanusiaan Tuhan tidak sanggup lagi. Penderitaannya luar biasa yang tidak mampu lagi dia lakukan. Di jalannya dia gak mampu lagi. Tetapi demi misinya, visinya untuk kita selamat. Karena kasihnya akan Bapa dan kasihnya akan kita, ia lakukan itu. Bilang apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Amin. Perjalanan kekristenan memang tidak mudah. Kalau orang yang mudah
mengenal Tuhan, tapi sikapnya masih bebas semau-maunya, Yesus tegur. Titus 1 ayat 16, umat saat itu ngaku semua mengenal Tuhan, mengaku dirinya semua Kristen. Tapi firman Tuhan berkata, mereka mengaku mengenali aku, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Dibilang apa? Mereka itu kejam dan keji, tidak dapat sesuatu yang baik. Kelahiran Tuhan Yesus hari ini jangan sia-siakan. Ini awal kita mulai berjalan menuju kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Ya, kalau kita lihat Roma 8 ayat 37, ada kemenangan yang gemilang bersama Tuhan, tapi bukan dengan duduk ongkang-ongkang kaki aja. Berjalan bersama Tuhan. Sesulit apapun masalahmu, bersama Tuhan kita ada kemenangan. Kalau hari ini ada bapak, ibu seperti si Dodi tadi, yuk Tuhan membuka tangan seperti papa tadi. Mari nak datang kepadaku. Kamu gak kuat lagi di itu, datang kepadaku. Masih ada. Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan itu baik dan sangat baik. Tapi kadang-kadang kita sering berkata begini, Tuhan pelihara, wajar, dia ciptain saya, dia harus kasih makan. Sama, mama lahirin saya. Kan saya gak minta lahir, mah. Saya gak mulai minta lahir, saya gak pernah minta lahir. Mereka yang lahirin saya. Nah wajarlah mereka kasih saya makan, mereka pelihara saya, mereka wajib untuk menghidupi saya karena saya gak minta lahir. Sering kan anak ngomong gitu tuh. Saya mau kasih tahu, mamamu tidak pernah melakukan itu karena kewajiban. Hanya satu, karena kasih sayang. Kalau hanya kewajiban, gak sebesar itu kasih pengorbanan mama kepadamu. Gak gede loh. Udah loh, gak usah dikasih asih, kasih tajin aja. Tahu tajin, Mbak? Ibu tahu tajin zaman dulu nih. Kalau gak mampu beli susu, masak beras itu, nah sebelum berasnya kering itu ada airnya tuh, udah diambil tuh buat minum susu lo. Gak dikorbankan asinya buat keluar. Sampai, Bapak Ibu kira gampang ya, Ibu tuh ngasih asi buat anaknya? Enggak, makannya katup dulu. Gak bisa makan enak, gak bisa makan padang. Gak bisa makan krecek. Makannya daun kah? Demi siapa? Perjalanan kita hari ini bersama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan lahir di tempat ini. Tuhan lahir di hati kita untuk membawa kita kemenangan. Belum menang, tapi nanti waktu Yesus naik di kayu salib, waktu dia bangkit, itu kemenangan yang dijanjikan kepada kita. Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena kasihnya akan dunia ini, artinya Tuhan mengasihi bukan hanya orang Kristen, semua orang di sana. Yang hari ini yang datang sini, saya mau ngomong sama koko saya. Tuhan mengasihimu. Saya mau ngomong keponakan saya, Dewi, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan lahir bukan untuk orang Kristen. Tuhan lahir khusus untukmu hari ini. Koko hari ini, semua Tuhan khusus untuk kamu. Perbesan saya, semua keluarga anak-anak saya, Tuhan lahir ke dunia ini. Menganugerahkan anak yang tunggal begitu besar itu hanya untuk kita. Kalau Tuhan kita kapan kita? Nggak usah engkau mau bangun gereja gede, nggak usah engkau bawa persembahanmu sebesar apapun, tapi lakukanlah kehendak Tuhan supaya kita hidup penuh dengan kasih. Belajar baca Alkitab, teladani Tuhan Yesus, memang nggak gampang. Khotbah Lukas 16 tadi tentang anak hilang itu, maaf, bukan saya pintar, saya bisa siapin khotbah tadi 2 hari, tapi tahu anak-anak kita visualin ini berapa lama, berminggu-minggu untuk memvisualkan Lukas 16 ini. Tapi yang lebih susah lagi bagaimana kita menghidupinya supaya kita mengerti. Nah, inilah perlombaan kita untuk menghidupi ini. Anda Bapak Ibu, saya lihat tadi banyak yang nangis. Saya lihat tadi ada beberapa yang nangis, saya juga ikut nangis.
Siapa yang kau tangisi? Sadar nggak? Waktu bapak ibu tadi meneteskan air mata, nangis sebenarnya. Bukan karena sandiwara itu yang membuat, bukan drama itu membuat kau nangis. Tetapi kasih Tuhan menyentuh hatimu. Menyadari, Bapak itu saya. Ampun saya. Sayalah Dodi itu. Sesungguhnya kita menangisi diri kita. Bapak itu Dodi. Masih banyak hal yang aku belum menyenangkan hatimu. Tapi ajar aku mengerti. Ajar aku mengerti betapa besar kasih-Mu kepada kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita merasakan kasih Ibu sama kita merasakan kasih sayang Bapak. Karena Tuhan sering berkata Bapak Ibu, kasih itu menutup segala persoalan. Tetapi orang yang tidak mengerti bilang begini, orang Kristen itu puhau. Kenapa? Nggak sembahyang lagi. Mamanya, papanya meninggal, kakeknya meninggal, nggak sembahyang lagi. Tidak mengasihi orang tua, puhau. Tapi saya mau kasih berita hari ini ke Bapak Ibu. Tuhan sangat konsen sekali, Tuhan sangat penting sekali bagaimana kita menghormati orang tua kita. Hukum pertama di dunia ini, waktu Tuhan bikin hukum 10 perintah Allah, 4 urusannya vertikal. Waktu horizontal bicara tentang hormatilah ayah ibumu. Betul Bapak Ibu? Butir kelima, hormati. Tidak ada pengajaran manapun yang tertulis dalam Alkitab untuk mengasihi kedua orang tuamu. Tidak ada itu. Adapun filosofi adat istiadat yang mengajarkan memang kita harus berbakti kepada orang tua. Yes. Tetapi tertulis di dalam Keluaran 20 itu, kasihilah ayah ibumu. Hukum pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bedanya bagaimana cara menghormatinya itu. Amin. Cara menghormatinya itu. Kita menghormati orang tua kita masih sehat. Masih bisa menikmati. Jangan kalau udah di ICU datang tanya mama papa mau makan apa. Nyawanya tanya mau makan apa. Mama papa nanti kalau sembuh kita ke Jepang ya. Jalan sembuh pun gak bisa lari jangan di Jepang. Sehat ini. Gak usah ke Jepang. Ajak ke Jepang aja gak apa-apa. Kan itu yang diajarkan kekristenan. Amin. Gak usah tunggu kita kaya. Gak usah tunggu kita kaya. Buat hati orang tua. Kalau udah stroke, udah pakai susu, udah repot. Walaupun kamu banyak duit udah repot bawanya. Saya bukan puji ya. Saya appreciate anak saya Alfa. Di dalam gak ada duit. Diajak saya jalan-jalan. Saya bilang udah Fa, kita gak usah pergi. Kan kerjaan lagi goncang begini. Tahun lalu saya diajak jalan. Dia bilang mumpung mama sama papi masih kuat jalan. Sebenarnya saya gak mau pergi, jujur aja. Niat ngajak itu dia udah kebahagiaan bagi kita toh. Amin. Orang tua, bapak yang baik, niat mau ajak Tuhan tahu itu udah bahagia dia. Bukan soal kau bawa persembahanmu sebesar apapun. Amin. Jadi hari ini pesan Natal. Nah, yuk milikilah kasih. Amin. Sekali lagi, drama tadi sepanjang itu satu kata yang saya tangkap. Maaf ya, saya selama mereka gladi resik saya nggak lihat. Tapi tadi saya tangkap satu kata. Dodi, kamu nggak mengerti. Buka nanti cuplikannya kalau nggak percaya ada kata itu. Tangkap hati saya. Ternyata kita ini bukan tidak mengasihi Tuhan. Kita ini bukan tidak sayang Tuhan. Kita ini bukan benci Tuhan. Kita ini bukan benci mama papa. Kita nggak benci siapa-siapa. Hanya kita kurang mengerti. Jadi kita belajar mengerti. Dan kita tidak bisa belajar mengerti dalam 30 menit, 40 menit saya khotbah. Kita belajar lagi. Nanti dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberi roh hikmat pewahyuan kepada kita. Kasih ibu itu Bapak Ibu luar biasa. Sekali lagi saya bilang, mungkin engkau ada di tempat ini, engkau diadopsi, engkau dititip ke orang lain, ke pamanmu, kepada siapa. Bahkan mungkin lebih radikal, engkau waktu lahir, engkau ditaruh di depan rumah orang, di depan macam piatu. Itu karena kasihnya. Dia rela berpisah supaya engkau berbahagia ke depan. Itulah yang ada satu raja-raja
3 ayat 26. Tahu 1 Raja-Raja 1 ayat 26. Waktu 2 orang ibu berebut anak yang masih hidup. Satu anak yang meninggal, tapi anak itu hidup. Waktu Salomo menggunakan hikmat, dia bilang, ambil pedang. Udah, kamu setengah dia setengah belah. Yang penuh dengan kasih bilang apa? Dia rela anaknya dikasih orang lain. Padahal yang dikasih itu jahat. Tapi dia rela kasih si jahat itu. Dia gak rebut itu karena di sebelah. Dia gak mau kau mati dan menderita. Dia relakan anak itu dikasih kepada orang yang belum tentu bisa diperjawabkan. Nah kalau hari ini engkau yang diadopsi orang, engkau merasa bilang mamamu gak sayang. No, saya bilang, kalau dia gak sayang, engkau gak lahir 9 bulan itu. Karena dia menanggung 9 bulan itu penderitaan yang luar biasa. Dia tidak hanya dia nggak mau engkau menderita bersama dia. Ibu ini nggak mau sebelah mati, nggak ada nyawa. Dia lebih baik engkau hidup bersama orang lain, nggak apa-apa. Ada kesempatan nanti kalau Tuhan mempertemukan, ada kesempatan engkau menjadi orang yang sukses. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersyukur. Saya sudah berkata sama teman Ditya juga. Implikasi kasih ini adalah sumbernya dari Bapak kita yang di surga. Bapak itu baik dan baik. Bapak itu tahu gak, kalau saya mau panjang bicara ini lagi, 2 jam kita gak selesai. Ibu itu yang baik, yang benar sebelum Tuhan itu Bapak Ibu. Sebelum kalau lahir udah disiapkan segala-galanya. Tuhan waktu menciptakan kita, itu Tuhan menyiapkan segala-galanya. Hanya satu yang membuat manusia jatuh dosa, kenapa? Tidak mengerti, curiga. Hawa itu curiga. Padahal Tuhan udah ciptakan Hawa sama Adam, jangan makan buah ini. Dia pikir itu bohong-bohongan. Dia pikir Tuhan belum berniat jahat sama dia. Dia tidak mengerti sehingga dia curiga. Kita ini hari ini banyak curiga dengan Tuhan. Kita sering bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada kenapa Tuhan begini? Kalau Tuhan sayang begini. Sesungguhnya Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia menyiapkan yang terbaik bagi Bapak, Ibu dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari semua di musik ada cara paling saya mau berdoa dulu ya. Kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan. Atas kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu. Bapak, apa yang kami lakukan hari ini? Kalau kami kurang berkenan kepadamu, itu karena kami tidak mengerti. Hari ini ya Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki hati kami, sesungguhnya kami mengasihi-Mu. Sesungguhnya kami mengasihi-Mu, kami sayang kepadamu. Ibu yang baik, yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Bapa, ajar kami mengerti. Ajar kami mengerti tentang kasih-Mu ya Tuhan. Segala yang menguatkan hati kami semuanya daripada Engkau, itu kami kembalikan kepadamu. Namun yang salah, yang keliru berasal daripada hamba-Mu, dan ampuni hamba-Mu. Karena segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan